السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syukur. Amin. Kembali kita duduk dalam ta'lim subuh, niat i'tikaf di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullah ta'ala. Niat ketika duduk dalam ta'lim, niat mencari ridha Allah, meninggikan agama Allah, niat amal dan menyampaikan kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-majlisus sabi' wal 'ashrun. Majlis yang ke 7 dan 20, 27. Kalau orang Arab bacanya dari kanan. 7, 20. Kalau orang Indonesia 27. Dijamin tidak luntur. Ada bacaan sarung. Dijamin tidak luntur. Nyampe di rumah dicuci, luntur rupanya. Marah sama orang Arab yang jualan di Ampel. Kalau saya kan orang Arab ini kan bacanya dari kanan. Luntur tidak dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bayanir rizqi, bab tentang penjelasan. Ya. Bayan itu ya bisa dikatakan ceramah, penjelasan, keterangan tentang rizki, pemberian. Rozik yang memberi, marzuk yang diberi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dalam surah Hud, juz wa ma min dabbatin. Wa ma min dabbatin, wa ma min dabbatin. Dan tidak ada min dabbatin dari makhluk-makhluk Allah yang bertebaran melata, berjalan kaki, ya, berjalan melalui perutnya, yaitu seperti ulat, kaki seperti yang berkaki 4 dan yang berkaki 2. Illa 'alallahi, melainkan 'alallahi menjadi tanggungan Allah, menjadi tanggung jawab Allah, di-cover oleh Allah, rizkinya. Bagaimana settingannya? Ketika rizkinya habis,
ajalnya habis. Jadi ini sama. Jadi anunya sama, aturannya sama. Habis masanya, habis kuotanya, bareng. Nggak lelet, barengan. Jadi rezeki seseorang itu habis bersamaan dengan ajalnya. Jadi masa aktifnya itu bersamaan dengan habis pulsanya. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Maka kata Rasulullah, orang hidup manusia di dunia ini seperti gambar ini. Rasulullah membuat gambar segi 4 panjang, di kanan kirinya di garis-garis kecil, kemudian di tengah ada garis lurus panjang sampai melewati batas bingkai tadi, 4 persegi panjang. Nah, ini kata Rasulullah, bingkai ini 4 segi panjang ini adalah batas umurnya. Kanan kiri ini, inilah kisah hidupnya. Yang di tengah ini yang lurus, ini kemauannya, keinginannya, cita-citanya, sampai melewati batas umurnya. InsyaAllah tahun depan, 2 tahun lagi, akan berangkat, akan bikin rumah yang besar, besoknya mati. Itu batasnya. Jadi rizkinya, ajalnya itu sudah sepaket. Maka kalau kita lihat saudara-saudara kita yang satu agama, satu akidah dengan kita, sekali bom habis. Itu sampai di situ. Cuma endingnya ini yang membuat miris hati kita. Sebenarnya matinya itu sama, ya mati. Kata ulama, al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Dan mati itu seperti rizki. Rizki seperti kematian. Dimanapun kamu berada pasti didatangi. Kan ada YouTube-nya Habib siapa itu. Pak, ngapain jualan di situ? Kan jauh, siapa yang mau beli? Dijawab sama bapak itu. Dimanapun saya jualan, ya, tempatnya mau jauh dari tempat orang. Nah, kalau memang waktunya, laris tetap laris. Kadang di perumahan, didatangi sama orang. Yang di tepi jalan nggak ada orang duduk. Karena rezeki itu seperti kematian. Dimanapun kamu berada, rezeki itu datang, kematian itu datang. Mati itu kata ulama, al-mautu babun, adalah sebuah pintu. Kullun nasi dakhiluhu, semua manusia pasti masuk di pintu itu. Jadi kita ini adalah orang yang sudah diponis rezekinya, diponis kematiannya, batas umurnya. Ketok palunya sudah semenjak umur 4 bulan dalam kandungan. Itu tugas malaikat, perintahkan oleh Allah. Dan sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi di Lauhil Mahfuz sebelum namanya qada, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu sudah ada itu. Paketnya, settingannya.
Jadi kita ini adalah sudah divonis mati. Cuma vonis matinya ini waktunya tidak diberitahu. Bukan nggak ditentukan, waktunya sudah ditentukan, tapi tidak diberitahu. Kalau diberitahu, maka tak ada ikhtiar, tak ada usaha, tak ada semangat. Si fulan tinggal sebulan. Oh, pasti masjid ini penuh dengan antri. Yang tinggal setahun aja perasaannya sudah semakin dekat. Karena tidak diinginkan. Beda dengan rizki. Rizki karena diinginkan. Kalau lama, Pak, tahun depan Bapak dapat bantuan 50 juta. Kapan tahun depan? Dihitung ya. Tahun depan Bapak matinya. Maka dia karena tidak menginginkan terasa cepat waktu itu. Ketika diinginkan terasa lambat. Itulah waktu. Ta'addadatil asbab. Sebabnya beda-beda. Matinya tetap sama. Wal mautu wahidu, mati itu ya mati satu. Enggak ada mati lain. Terlepasnya ruh dari jasad. Ya. Disitulah yang disebut dengan mati. Asbabnya berbeda-beda. Ada yang jatuh dari pesawat. Tuh. Ketawa-ketawa dia pas mau berangkat. Ada yang naik kapal. Oleng. Ada yang perang. Melalui tangan-tangan orang zalim. Ada yang lagi duduk-duduk di rumah. Begitu juga rezeki. Rezeki ini sudah ditentukan. Besar kecilnya, tahun berapa kamu jadi orang konglomerat. Kapan kamu waktunya kaya. Itu sudah ditentukan. Cuma karena tidak dikasih tahu, maka kita ini ada namanya ikhtiar. Asbab. Wajib. Asbabnya ini macam-macam. Sama dengan kematian. Asbabnya macam-macam. Ada yang ketabrak mobil, ada yang jantungan. Ya. Ada yang kebakaran. Asbabnya. Begitu juga rezeki. Ada yang dapat tender 1 hari bisa dimakan setahun. Ada yang tiap hari. Biasa-biasa saja. Ada yang tiap minggu kerjanya, seminggu sekali. Habis itu turun gunung. Naik lagi ke hutan. Turun gunung lagi. Itu asbabnya. Rizkinya yang sama, pemberian dari Allah. Kembali pada ayat, tidak ada makhluk apapun yang bertebaran di muka bumi ini kecuali ditanggung Allah rizkinya. Dan Allah wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu kadarnya, wa mustauda'aha, ketetapannya, kadarnya. Cara ngadonnya itu Allah yang ngitung. Ini kalau usahanya lancar sekarang, dapat tender sekian, ini nggak ke masjid lagi. Nah, hilang. Sa'labah ketika susah, rajin ke masjid. Jadi orang kaya. Hilang. Janjinya tetap muluk-muluk. Pokoknya kalau saya hidup mapan ya Rasul, makin rajin sholat. Zakat ditunaikan. Kalau perlu belum masuk waktunya sudah disiapin. Prediksi Rasulullah nggak meleset. Jangan, kamu tidak akan mampu. Ya namanya janji-janji.
Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah manusia. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah Maha tahu ketetapannya, kembalinya, tempat matinya, hidupnya, tempat tinggalnya, semua kullum fi kitabim mubin, semua sudah tersetting di dalam lauhil mahfuz, ya, fil lauhil mahfuz, di dalam catatan yang terjaga. Mahfuz itu terjaga. Al-Hafidh yang menjaga. Hafal. Mahfuz itu dihafal. Nggak mungkin hilang. Jamaah salat subuh yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dalam kitab Syifa'us Syarif, ya, Asy-Syaikh Al-Ustadz Al-Imam Ahmad mengatakan, Rasulullah meriwayatkannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tazawwaja, menikah. Tazawwaja itu menikah. Kalau zawwaja, menikahkan. Bimra'atin, dengan seorang perempuan, tidak disebut namanya di sini. Wa zaffaha ila baitihi wa amila walimatan wa jama'a ashabahu fi dari. Kemudian Rasulullah membuat kenduri kecil-kecilan, selamatan, mantenan, ya, walimatan, kemudian mengajak para sahabatnya makan siang. Kenduri. Wa kana at-ta'amu qalilan, yang diundang sahabat semua, tapi persiapan makanan sedikit. Wa kanu yalhisuna likaunihi ma'ian min qillatid daqiq, fayatahaddatsu kullu wahidin minhum syai'a wan nabiy salli. Rasulullah ketika itu sedang sholat, ya, jamaah dari masjid sudah pada berdatangan, persiapan makanan sedikit. Artinya tidak seimbang undangan yang datang dengan persiapan makanan. Ini pasti habis, paling grup blok kakak saja sudah habis, kira-kira gitu ya. Sambil menunggu Rasulullah, para sahabat menunggu silahkan makan, menunggu itu. Ini ngobrol, mana cukup. Masa persiapan sedikit, yang diundang sekampung. Hitung-hitungannya, kalau kita bikin acara, undangannya 100, persiapannya 200. Itu hitungan manusia. Kalau undangannya 500, siapin 1000 porsi. Kenapa? Istrinya ikut. Memang ada yang nggak hadir. Cuma ada anaknya dibawa, tiga-tiganya. Ada 5. Dari prok ini, saya tidak bisa datang, Pak, acara kenduri Bapak, mohon maafkan, ada acara yang sama. Ya, 1 orang. Tapi dari prok yang satunya, satu keluarga datang semua. 7 orang. Anaknya yang kecil dibawa, kamu ditinggal. Itu hitungan matematikanya, ya. Kalau undangan 1000, siapin 2500 porsi. Ini Rasulullah kebalikannya. Undangannya 1000, persiapannya 500. Gimana ini? Atau bahkan kurang dari itu.
Maka tidak heran sahabat-sahabat ini ngobrolin. Mana cukup. Tetangga sekampung diundang semua. Rasulullah lagi sedang sholat. Manusiawi, Pak. Manusiawi. Perasaan kurang itu karena tidak sesuai dengan kebiasaan manusiawi. Ketika Rasulullah selesai sholat, ya Rasulullah bukan tahu, cuma kan desas-desus itu disampaikan oleh malaikat. Siapa yang ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Sahabat pada diam. Qalu, mereka menjawab, fi babir rizki. Ya kami ngobrolin masalah rizki ya Rasul. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, maukah saya ceritakan kepada kalian? Sekalian dapat siraman rohani ini ceritanya, sahabat. Mau hadir undangan, dapat ceramah. Kan double. Kalau ngundang berapa? Ini sudah dikesemakan, dikasih ceramah lagi. Maukah saya kalian kasih kisah? Satu hadis saja yang disampaikan oleh Jibril kepada saya. Kata sahabat, ya Rasulullah, nah, malaikat Jibril berkata, sesungguhnya Nabi Sulaiman, ini para nabi ini kan bersaudara. Ya, para nabi ini saudara. Jadi kalau kita khusus ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wa ikhwanihi. Saudara-saudaranya Rasulullah itu yang sepangkat, satu alma mater, minal anbiya wal mursalin. Para nabi, para rasul, saudaranya. Sesungguhnya saudaraku Nabi Sulaiman yusalli, suatu ketika beliau sholat di tepi pantai, di bibir pantai, di laut. Far'an namlatan tasiru wa fi famiha waraqatun hadra. Kemudian Nabi Sulaiman melihat seekor semut yang di mulutnya ada daun, sedikit daun, waraqatun. Ya tahulah semut, ya bawa daun, gigit daun. Fasahat ala syatil bahar, sambil bawa daun itu di mulutnya, saya sambil teriak. Ya manggil-manggil lah dengan bahasa hewannya. Nabi Sulaiman memahami semua bahasa binatang. Tiba-tiba fakharaja difda'un wa hamalaha ala dhahriha wa ghassa biha. Tiba-tiba muncul seekor kodok. Jadi, oi, kira-kira gitu ya. Tiba-tiba keluar seekor kodok. Ini hadis. Kisahnya malaikat Jibril mengisahkan kepada Rasulullah. Naik ke darat, si semut ini naik ke punggungnya. Kemudian kodoknya ya, masuk lagi ke laut, berenang. Hilang dari pandangan, nyelam ke bawah. Menghilang dari pandangan Nabi Sulaiman. Setelah beberapa lama, beberapa jam, ba'da sa'ah, semut tadi nampak lagi.
di atas air. Dah ke tepi, ke darat. Nabi Sulaiman tanya, kamu datang dari mana? Apa cerita? Faqalat, maka si semut bercerita, fi asfali hadzal bahr sakhratun sama'un wa fi wasdiha dudatun. Qad ja'alallahu rizqaha ilayya fi kulli yawmin ahmilu ma razaqahu Allah ta'ala ilayha marratayn wa khalaqa li fi hadzal bahr malakan ala surati fidda'in fayahmiluni fayaghusu fil bahri hatta yad'ani ala tilka sara fatanshaqu hatta takhruja tilka ad-dud minha fa'muha mimma yakunu ma'i thumma tahmiluni fi ad-dud ila ra'sil ma' fakullama akalat ad-dud razaq rizqaha qalat subhanalladzi khalaqani wa fil bahri sayyarani wa lam yansani fil rizqi afa yansa ummata Muhammad minar rahmah. Coba apa ceritanya di sana katanya. Jadi Nabi Sulaiman tahu kalau udah pulang dari laut. Bayangkan seekor semut bisa ke laut, masuk ke laut. Bisa berenang dia, dibawa oleh seekor kodok. Apa ceritanya? Kemudian cerita, ya Sulaiman, saya ini tiap hari punya tugas ngantar makanan. Di dasar laut itu ada seekor ulat di dalam tempurung batu. Tugas saya itu sehari 2 kali ngantar daun itu. Daun untuk dimakan ulat. Ya makanannya ulat ya daun. Allah yang tanggung rezekinya. Saya 2 kali sehari ngantarnya, pagi, sore. Jadi normalnya makhluk Allah itu makannya 2 kali sehari. Ulat saja sudah di dasar laut, dia 2 kali makan sehari. Kita kadang 4 kali sehari. Kalah sama ulat. Si cemas lagi. Takut nggak makan. Ketahuilah Sulaiman tadi yang berupa kodok itu malaikat. Dia punya tugas sebagai apa namanya? Saya yang nyuplai, dia bagian transportasi. Kira-kira begitu. Tiap hari, iya tiap hari. Dan setiap dikasih makan, si ulat itu membaca tasbih. Subhanallah, subhanalladzi maha suci zat yang telah menciptakanku. Wa fil bahri sayyarani, dan menempatkan aku di dasar laut. Walam yansani birrizqi, dan tidak pernah lupa dengan rizkiku. Tak pernah melupakan ku. Siapa Allah birrizqi, dengan rizkinya. Jadi Allah tidak pernah lupa dengan bagian rizki dari makhluknya. Karena sudah menjadi tanggung jawab Allah. Afayansa umat Muhammad, apakah Allah akan lupa dengan umat Muhammad? Minar rahmah, dari kasih sayang. Ini ceramahnya Rasulullah karena sahabat menganggap ya, persiapan makanan nggak cukup. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertawakul kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Kita ini tawakalnya kurang. Tawakalnya kurang. Usaha wajib, tapi jangan lupa tawakal. Doa saja tidak cukup.
perlu ada usaha. Usaha saja tidak cukup, harus disandarkan kepada Allah. Wah, kalau ini Pak, pasti untung ini. Udah di depan mata, tinggal sedikit lagi. Oh, pede kali dia. Rupanya besoknya mati lampunya. Ini ada kawan saya di kampung, ternak apa namanya, ayam potong. Ternak ayam potong. Nelpon ke saya. Insya Allah panen bulan depan katanya. Ya karena bukan rezekinya itu. Panen insya Allah. Pas bulan depan nelpon lagi gimana? Waduh katanya. PLN mati 2 hari. Mati semua. Ya, kalau ayam itu kan masih kecil itu kan harus diterangin itu dengan lampu supaya hangat. Matian, gagal panen. Gara-gara 2 hari padam terus. Jamaah salat subuh nanti Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna Allah Ta'ala lamma dzakara fil ayah al-ula annahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'minun. Ya. Ada ayat tadi disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, kemudian ayat yang kedua wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha tahu yang rahasia atau yang nampak. Imam Az-Zahidi dalam kitab Hasyiatul Kasyaf diriwayatkan ada seorang ulama namanya Imam Az-Zahidi. Arada an yatayaqqana yaqinan fi rizqi fa kharaja ila bariyatin wa qasada jabalan thumma dakhala gharan wa qa'ada fi zawatil ghar. Beliau ingin tawakalnya makin meningkat, maksudnya ingin ngebuktiin bahwa rizki itu dijamin oleh Allah. Maka beliau keluar dari rumahnya, berjalan sepanjang hari, pas suatu ketika nyampe, bukan sepanjang hari lah, pokoknya jalan darat, kemudian melewati pegunungan, nampak gua, masuk gua. Masuk gua bukan di depan, pas di depan pintu dia. Dia ngumpet di pojokan sambil zikir. Enggak makan ini, enggak makan. Beliau sambil menunggu bagaimana Allah mengantarkan rezekinya. Ya. Di sini disebutkan wa kuntu anzur, saya melihat kaifa yarzuquni huna rabbi. Dan di tempat kira-kira 100-200 meter itu ada jalan setapak, tempat orang lewat. Bukan jalan umum. Adalah beberapa orang lewat, jadi jalan alternatif menuju ke gua itu, dekat gua itu. Tiba-tiba hujan turun, ada satu rombongan kehujanan. Cari tempat berteduh, tak dapat, yang nampak gua, maka masuk ke gua.
Setelah masuk gua nampak ada seseorang yang sedang duduk kayak orang bersemedi lah di pojokan, pojok gua. Mereka bertanya, "Hai hamba Allah." Imam Az-Zahidi nggak jawab. Panggil-panggil. Wah, jangan-jangan orang ini orang susah yang kelaparan. Faqaddamu ilaihi sufrah. Fa'asyaru ilaihi wa lam yatanawal minha syai'an. Nah, disuguhin makanan, dihampar ya, tempat kain untuk tempat makan itu, diajak makan, enggak juga nyaut. Nah, rombongan yang berteduh di gua itu makan semua. Sambil makan, jangan-jangan orang ini tak mau makanan yang biasa kita makan, roti ini. Dibuatin susu sama rombongan itu. Tak juga mau makan. Faqalu, coba jangan-jangan dia karena sudah lama nggak makan, jadi giginya nggak bisa buka. Jadi sampai disuapin gini, susu itu disuapin, minum, nggak mau buka. Jadi Imam Az-Zahidi ini nggak buka giginya, rapat gitu. Jangan-jangan sudah lama dia nggak makan, jadi sudah nggak ada kekuatan, fisiknya sudah lemah. Faqama, maka dua orang itu megangin Imam Az-Zahidi, kemudian giginya dicongkel biar bisa makan, buka mulutnya. Diambil pakai pisau. Fadhahika. Dibuka pakai pisau, dicongkel, kemudian dimasukkan makanan. Imam Az-Zahidi ketawa. Ya orang kan lagi ngetes, ketawa. Kaget. Rombongan tadi, rupanya ini orang gila nih. Ini kira orang gila. Iyalah, mulai dari tadi diajak makan nggak mau, sampai dibuatin susu beruang lagi, enggak juga mau. Jadi dibikinin sarapan lah untuk orang sakit kan gitu, tak juga mau. Pas giliran dibuka, dicongkel giginya, ketawa dia. Waduh, kamu gila ya, kata dua orang tadi. Faqala Imam Az-Zahidi bilang, enggak, saya enggak gila, walakin aradtu an ujarrib rabbi fi rizqi. Saya ini lagi sedang kuliah kerja nyata, lagi praktek tentang jaminan rizki makhluknya yang dijamin oleh Allah. Rupanya benar. Fa'amiltu annahu yarzuquni wa yarzuqu 'abdahu hatta kana wa aina kana wa kaifa kana. Dimanapun berada, bagaimanapun caranya, kalau masih rezekinya datang. Kalau memang bawaannya kaya, ingin jadi orang kere, datang. Kisahnya Abdurrahman bin Auf, sampai di TV itu ada, ya orang ingin miskin dikejar jadi kaya, tetap kaya. Ya, kalau memang bukan tulisannya ketetapan Allah jadi orang kaya, apapun yang dia lakukan, usahakan, gagal semua. Padahal menurut logika ini pasti untung, rugi. Dia masalah Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa rizki itu menjadi tanggung jawab Allah. Allah yang ngatur. Rizki itu akan mendatangi kita sebagaimana kematian menjemput kita.
Ikhtiar wajib, tapi jangan yakin dengan ikhtiar. Itu cuma asbab saja. Dan asbabnya rezeki itu banyak. Banyak. Asbabnya rezeki itu banyak. Ada asbabnya itu, pintunya maksudnya, melalui sholat, pintu sholat. Rezekinya datang. Ada yang melalui pintu ilmu. Karena dia pinter, ya dari kepintarannya itu. Ada yang melalui pintu namanya Al-Quran. Oh, itu udah dijamin itu. Orang paling dekat dengan Allah, Ahlul Quran. Coba. Sampai disebutkan, Ahlullahi fid dunya, Ahlul Quran. Keluarga Allah di dunia ini adalah ahli Quran. Artinya orang yang sangat dekat. Hamba Allah yang paling dekat. Kenapa? Kalau sudah menjadi keluarga Allah itu, ya pasti dijamin lah. Yang tak jadi keluarganya jadi dijamin. Ya masalah subhanallah subhanahu wa ta'ala. Ada yang melalui pintu sedekah. Rezeki itu melalui pintu sedekah. Siapapun orangnya, mau Islam mau tak Islam sama. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang, orang Jawa, kerja di BCS. Cerita dia. Terus saya itu heran dengan saya. Kenapa Pak? Jadi saya itu dengan kawan-kawan iuran untuk berbagi sembako ke panti-panti asuhan yang tidak mampu. Terus pas di awal bulan bawa troli mau belanja, ditanya kira-kira namanya, mau kemana? Ini Pak mau bagi-bagi sama kawan, sama orang-orang nggak mampu di dekat-dekat Batam. Dari mana duitnya? Ya kawan-kawan nih, sama-sama karyawan muslim nih ngumpulin iuran. Kok sedikit kali? ATM-nya dikasih katanya, kartu kreditnya. Sampai panjang. Karena ada motivasinya sama kawan itu. Insya Allah kalau berbagi, rezekinya lancar. Dikasih kartu kreditnya, sampai belanja sekian juta, itu kisahnya. Kok cuma segitu? Tambah lagi katanya. Sampai hampir 1 pickup. Si bos BCS itu. Punya BCS. Nah, berapa hari kemudian, bener tender saya berhasil. Oh ngasih lagi dia. Ini pintu rezeki itu dari sedekah. Walaupun bukan orang Islam. Istanzilur rizqa bis sadaqah. Turunkan rezeki itu dengan cara sedekah. Bagaimana cara Allah membalasnya? Di dunia sudah Allah tampakkan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 dibalas 10. Belum lagi pahala di akhirat. Ikhlas di dunia. Harus ikhlas. Ya masalah subhanallah subhanahu wa ta'ala. Itu pintunya. Baru pintu terakhir itu namanya kerja. Macam-macam. Jemaah salat subuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki saya ya Allah ada di langit, fa'anzilhu. Itu doanya orang salat duha ya, habis salat duha. Wa in kana fil ma'i fa'atli'uhu. Kalau ada di laut, ya, dia pelaut, fa'atli'uhu. Tampakkan, munculkan. Wa in kana ba'idan. Kalau jauh, dekatkan. Wa in kana qariban. Sudah dekat tapi susah diambil. Fahawwinhu, mudahkan. Sudah mudah tapi ternyata ada ranah-ranah haramnya sedikit. Fatahhirhu, bersihkan. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu.
wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana fil ma'i fa'atluhu wa in kana ba'idan faqaribuh. Kalau susah cara mendapatkannya mudah dan seterusnya. Wa in kana fi aidin nas, ini ada tambahannya. Ya. Kalau rezeki saya itu lagi ada di tangan orang, fa'atif qulubahum ilayya. Itu tambahan. Ini doanya sholat duha. Allahumma inna duha duha'uka dan seterusnya. Wa in kana, pas terakhir itu wa in kana fi aidin nas. Kalau rezekiku itu lagi ada di tangan orang ya Allah. Fa'atif qulubahum ilayya. Bikin hatinya suka sama saya, dikasih. Bapak ngapa termenung katanya? Belum makan. Yuk, traktir. Tak apa-apa kan itu. Pingin haji, Pak. Didaftarin rupanya. Ya berkat sholat duha tadi. Doanya. Jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa-doa ya sebenarnya sudah Allah setting semua itu, tapi doa itu kan perintah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Dari dua kisah ini, insya Allah sudah cukup. Jangan khawatir dengan rizki yang sudah Allah tetapkan. Ada orang ditanya, kenapa belum nikah? Belum punya rumah. Tanya lagi, kenapa? Belum ada persiapan. Tiap jumpa seperti itu. Kekhawatiran. Takut nggak bisa makan. Sendirian aja katanya. Ini sudah gajinya pas-pasan. Gimana kalau nikah? Akhirnya nggak nikah-nikah. Padahal di Quran sudah dijamin oleh Allah. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Berarti kan dia masih diasuh dia, belum punya pekerjaan yang tetap. Min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara. Kalau mereka posisinya masih hidupnya pas-pasan, susah, yughnihimullah. Allah yang akan mencukupi. Maka di dalam kisah sahabat itu ada sahabat mau nikah. Kamu maharnya punya apa? Gak ada apa-apa. Cuma besi. Pisau karat. Nah, itu buat untuk mahar. Enggak ada apa-apa lagi. Apa yang bisa? Bisa Fatihah. Ajarin Fatihah istrinya sebagai mahar. Jadi enggak ada sahabat itu datang Rasulullah. Kamu mau nikah? Sudah punya rumah belum? Enggak, Rasulullah enggak tanya gitu. Mobilnya sudah ada belum? Nanti susah dong. Motor aja belum punya. Kira-kira gitu. Orang ini kan sudah bawa rezekinya masing-masing. Kadang kalau sudah ketemu jodohnya, yang tadinya hidupnya susah, usahanya nggak lancar, nikah, langsung melejit. Tahun depan rupanya dia berangkat haji plus. Pas dapat. Atau sebaliknya, kadang nggak dapat. Makin diganti namanya, diangkat nikahkan lagi. Baru lancar usahanya. Karena belum dapat yang pas. Atau cerai, baru dapat yang baru mantap. Ya masalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua sudah settingan daripada settingan Allah yang sudah ditetapkan, tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan satu. Ya, waktu dengan dia tak punya apa-apa katanya. Pas dengan yang ini, nggak bisa. Itu memang settingannya Allah seperti itu. Allah nyeting waktu dengan dia itu memang dibikin kecil rizkinya. Dan rizki itu tidak terfokus pada materi. Sehat rizki, ilmu rizki, anak rizki. Jangan terlalu sempit mengartikan rizki itu. Kalau bukan uang, bukan rizki. Kesehatan, rizki. Banyak orang yang punya uang.
ya, miliarder, usahanya lancar, nah tendernya di mana-mana. Apa yang dia makan? Bubur ayam, itu pun sehari sekali cuma. Mau makan sate, sate Padang, sate Madura, nggak bisa. Dia nggak boleh kata dokter. Uangnya banyak. Nah, coba kita kalau dikasih pilihan, pilih yang mana? Uang banyak, nggak bisa makan marang enak-enak, atau pas-pasan tapi makannya enak. Pasti milih yang pas-pasan itu kalau yang normal. Dikasih pilihan, kamu sakit-sakitan selama hidupmu, tapi usahamu lancar, duitnya banyak. Hidupmu nyaman, badannya sehat, makan tanpa pantangan, tapi dengan apa yang kamu ada sekarang, itulah rezekimu. Pilih mana? Oh, pilih yang terakhir tadi. Banyak duit, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi rezeki itu luas. Ya. Jangan hanya sebatas pada uang. Sekali lagi, rizki itu seperti kematian, dimanapun kamu berada, bagaimanapun caranya, pasti datang. Kalau sudah rizkinya. Kematian juga seperti itu. Dimanapun kamu berada, kalau sudah masuk waktunya, mau ngumpet, tetap datang. Aynama takunu yudrikkumul maut, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kalau kematian itu sudah datang, walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh, tetap kematian itu akan menjumpaimu. Rizki persis sama. Kenapa? Karena satu paket. Sekali lagi, rizki dan kematian itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Habis rizkinya berarti mati. Ya, karena ada orang itu kan, Pak, makanan sudah nggak masuk katanya. Biasanya dia suka jengkol pun tak mau. Biasanya kalau pagi-pagi dia suka minum susu pun sudah nggak mau. Biasanya dia suka madu, dikasih air madu, udah meleleh. Artinya apa? Rizkinya sudah habis. Kata Allah, malaikat maut tugasnya sudah sampai. Jadi malaikat apa? Mikail ya. Sudah selesai tugasnya. Sekarang tugasnya malaikat maut. Malaikat itu senang kalau sudah dikasih tugas. Jamaah salat subuh ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita tidak khawatir lagi dengan urusan rezeki. Tetap asbab jangan ditinggalkan, tapi jangan yakin dengan asbab. Asbab adalah perintah, tidak boleh yakin dengan asbab. Yakin dengan asbab kufur. Ya. Kalau orang itu yakin dengan makan itu bisa kenyang. Ya, pisau itu bisa memotong. Kemudian